Oke, kali ini saya kedatangan Honda Scoopy karburator. Nah, ini rangkanya sudah saya pisahkan. Ini dia rangka dan bodinya. Cara melepaskannya cukup mudah. Saya harus melepaskan joknya terlebih dahulu. Ada di sini baut 10 4 buah. Lalu lepaskan soket spool, lalu soket starter dan baterainya juga dilepaskan. Lalu jok businya dilepaskan juga, dipisahkan. Selang rem juga dilepaskan, rem belakang. Baut 12 sok belakangnya juga dilepaskan. Dan as tengah yang untuk mesin dan rangka juga sudah saya lepaskan. Cuman itu saja yang harus dibuka atau dilepaskan. Lanjut ke mesinnya. Ini keluarnya. Motor ini berasap tebal, boros oli, dan di sini terdapat oli-oli yang remes di bagian blok dan head. Di sini saya curiga tidak ada baut 10-nya, dua-dua tidak terpasang. Ini dia bolong. Cukup banyak oli yang rembes melalui packing head dan packing bloknya. Coba kita cek dari lubang knalpotnya. Di sini terdapat banyak sisa endapan oli. Karena motor ini kalaupun hidup, asapnya ngebulnya cukup parah. Kalau untuk membasmi nyamuk mungkin cukup. Ini dia. Ini akan saya bongkar dahulu. Saya cek piston dan headnya. Akan saya buka dulu karburatornya. Banyak rembesan oli yang ada di luar blok dan head ini. Mungkin motor ini sudah cukup lama juga tak pernah dirawat. Ini akan saya restorasi lagi bagian mesinnya saja. Kalau untuk sehernya aman. Yang bermasalah dari ring dan piston dan di bagian head. Saya lepaskan dahulu knalpotnya. Sudah terlepas knalpotnya.
posisikan piston berada di TMA, titik mati atas, dan topnya di sini tertulis T. T lurus ke tanda panah ini ya. Nah, ini sudah top. Lanjut pembongkaran bloknya dan headnya. Nah, ini sudah top. Roda ketengnya lurus sejajar dengan ini, dengan garis ini sudah sejajar, dan di sini titiknya ke depan, arah ke depan. Nah, ini sudah top. Kalau untuk rantai keteng ini padat. Ini tidak usah diganti, masih padat. Setelan tensionernya saya lepas saja. Saya kendorkan dahulu. Terlepas, kita lepas lagi rodanya, gigi rantai ketengnya. Di sini ada pir, di tengah di sini ada pir, jangan sampai hilang, jangan sampai terlepas. Pir ini posisinya di dalam, di tengah. Nah, di sini dia, di dek kompresi noken as. Ini kita cabut saja agar tidak mencelat. Ini dia. Di sini pistonnya belum cukup lama, cuma saya perhatikan ringnya sudah habis, bukan habis sih, maksudnya tipis. Nah, piston masih lumayan bersih di bagian atas, di atasnya ini lumayan bersih.
Nanti saya akan coba masukkan ring pistonnya di dalam blok ini. Akan saya coba, kalau masih bisa ringnya saja diganti, tidak perlu di quarter mengganti piston. Untuk klep api dan minyak ini cukup basah dengan oli. Ini mungkin akan saya bersihkan saja. Klepnya menggunakan klep yang lama, saya bersihkan, saya sekir. Ini mesin ketika hidup suaranya tidak kasar, cuman terkendala hanya berasap, asap tebal, suaranya masih halus. Karena ini pistonnya masih bersih di bagian dinding luarnya ini. Cuman di sini saya curiga di bagian ringnya sedikit aus. Ring kompresinya ada 2 nih, sedikit aus, dan ring olinya juga. Ini motor akan saya ganti ring pistonnya saja, dan klepnya sini akan saya bersihkan lalu saya sekur. Kalau klep tidak akan saya ganti karena saya bisa nampak dari luar sini klepnya masih layak digunakan. Cuman nanti akan saya periksa juga bos klepnya. Kalau bos klepnya oblak akan saya ganti. Tapi kalau tidak oblak, bos klep yang klep api dan klep minyak, nanti akan saya pasang aja yang lama. Kalau tidak ada yang oblak, lalu saya sekir saja. Oke, keluarkan pin pistonnya, digedor saja. Terus oke, sudah terlepas. Untuk stang seher aman, belum ada oblak, masih padat. Stang sehernya tidak saya ganti, hanya di bagian blok dan head saja yang saya periksai atau saya bergantikan. Nah, ini pistonnya. Pistonnya di sini overseas 50. Coba saya periksa, saya cek di ringnya, akan saya masukkan ke dalam bloknya ini tersebut. Oke, ini saya masukkan ring yang lamanya, yang bawaan dari piston tadi. Ini akan saya lepaskan dulu ring olinya. Akan saya lap. Saya masukkan dulu. Nah, di sini kelihatan ring yang lamanya. Sebentar ya. Ring yang lamanya, celahnya ini cukup. Nah, ini. Di sini celahnya cukup luas. Nah, ini dia, celahnya ini cukup luas. Saya lepaskan dahulu. Ini ring kompresi yang pertama. Ini yang kedua. Sebentar, saya lap dahulu.
saya masukkan. Nah, di sini sama juga halnya yang seperti yang pertama. Jarak cleanernya ini terlalu renggang juga. Saya lepaskan lagi. Coba saya masukkan pistonnya. Nah, di sini pistonnya sedikit agak sepan, maksudnya agak sedikit padat. Nah, terlihat dari pistonnya pun belum ada yang bercalar atau haus. Nah, ini akan saya belikan ring pistonnya saja karena pemiliknya bilang kalau bisa diganti ring, ganti ring saja. Oke, saya periksa-periksa tadi, ternyata masih bisa diusahakan diganti ring, cuman saya tidak bisa menjamin keawetannya, cuma saya bikin lebih awet juga lah gitu. Maksudnya saya usahakan agar piston ini lebih padat dari sebelumnya dengan menggunakan ring baru. Akan saya gunakan piston yang lama, akan saya bersihkan kerak-keraknya. Nah, jadi ini hanya pergantian ring, sekir klep, ganti seal klep. Nah, itu saja. Nah, akan saya lepas dulu bagian pelatu klepnya. Melepasnya menggunakan mur 8. Perhatikan kalau yang ada sudut ini sudut untuk dekompresinya di sebelah X untuk X. Kalau yang tidak ada, nah seperti ini ya untuk in. Oke, nok kerasnya sudah terlepas. Di sini dekompresinya sudah dilepas juga, tidak digunakan. Seharusnya di sini terletak dekompresi. Seharusnya seperti ini. Cuman sudah dilepas, ya udah tidak apa-apa, tetap saya pasang saja ini. Saya lepas dahulu klepnya.
sudah terlepas spare klepnya. Kalau untuk klep X-nya terdapat kerak-kerak kotoran oli. Saya coba dulu, cek dulu bos klepnya. Bos klepnya masih padat, tidak ada kerenggangan atau goyang oblak gitu. Dan yang in pun masih tebal. Saya coba dulu di bos klepnya. Masih padat juga. Bos klepnya tidak ada kendala atau masalah. Nah, ini nanti akan saya bersihkan klep in dan X nya, lalu saya sekir ulang. Tidak ada yang saya ganti untuk bagian ini, cukup saya pasang lagi lalu saya bersihkan. Dan yang saya ganti hanya packing, oli, bak sipitnya juga saya bongkar, cuman ingin mengganti seal aspulinya yang sudah rusak karena terlalu banyak oli yang merembes melalui celah-celah sini atau keluar dari bawah ini. Cuma saya mengganti seal aspulinya saja. Kalau yang depan tidak saya ganti, yang depan masih bagus. Kalau untuk cara mengganti aspuli belakang, cukup sediakan obeng min seperti ini. Tinggal dimasukkan ke celahnya lalu dicongkel. Contohnya ini udah saya pasang, udah saya pasang duluan. Kalau untuk cara bongkar seal yang lamanya seperti ini kan misalnya ini di tengah as, masukkan aja seperti ini obeng minnya, lalu dikeluarkan seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Tinggal seperti ini, congki dimasukkan obeng min, sep, baru disorong ke bagian keluar. Sorong bagian maksudnya dimasukkan obengnya lalu tolak ke depan. Sep. Yang ini udah saya pasang yang baru, jadi tinggal perakitan saja. Oke, lanjut di part 2 bagian Scoopy. Yang akan kita pasang yaitu bak sepitinya terlebih dahulu. Santai-santai saja ketika memasangnya, jangan terlalu buru-buru agar hasilnya
Sebelum pemasangan blok dan pistonnya akan saya sekir dulu klepnya. Saya gunakan bor. Agar lebih cepat, saya berikan sedikit minyak. Untuk teman-teman apabila mau mensekir klep boleh saja menggunakan obeng lalu disekir seperti ini, cuman saya lebih sering menggunakan dengan metode pengeboran seperti ini. Sudah selesai sekir klepnya. Pemasangan plato klepnya. Yang ini X posisi di bawah. Pennya lebih pendek. Ini untuk yang in. Oke, ketika ingin memasang blockheadnya, pastikan kita cek dulu olinya. Dari lubang jalur ini kita coba selah saja. Nah, pastikan posisi oli ini nyembur seperti ini. Jalur ini, jalur oli yang keluar bakalan nanti naik ke atas, masuk kemari melalui head langsung ke permukaan noken as dan plato klep. Yang penting kita coba dulu sebelum kita pasang bloknya. Di sini kita coba kita engkol-engkol atau diselah. Kalau di sini nyembur olinya, mudah-mudahan keadaan mesin ini aman untuk kerja pompa olinya ke blok dan ke head.
Sekali lagi saya coba lagi. Nah, sudah nyembur kan. Nah, yang terpenting olinya harus nyembur ke bagian blok dan head, jangan sampai ada yang tersumbat. Lanjut pemasangan bloknya. Bagian packing headnya saya tambahkan sedikit lem saja. Oke, ini jangan sampai tertinggal.
Pasang aja dahulu. Kuncinya secara bersilangan agar rata dalam pengencangan bagian blok dan headnya. Pastikan posisi noken AC ini bergerak bebas, jangan sampai seret. Jadi waktu pemasangan rantai ketengnya pada posisi topnya itu dengan mudah. Oke guys, untuk pengetopannya di sini diberikan tanda ini T, lalu sejajar dengan segi ini guys. Nah ini T-nya dan ini seginya itu harus sejajar, itu menandakan sudah top atau titik mati atas. Pemasangan gigi temengnya. Lebih baik dikendorkan saja setelan tensionernya. Nah yang ini. Nah ini dikendorkan saja agar mempermudah mencari posisi topnya. Dan tidak menekan. Oke, sini sudah saya sejajarkan. Servis. Oke guys, sudah ketemu titik topnya. Posisikan ini sejajar guys. Nah ini sejajar. Dan ini ada garisnya 1 dan 2. Nah, posisi ini sudah tepat dan ini lurus ke depan titik ini. Oke, setelah sudah dipasang baut rantai ketengnya, lanjut saja ditekan. Dan ini akan mengencang dengan sendirinya. Sudah padat. Rantainya sudah tidak kendor lagi. Oke. Nah, untuk penyetelan klep yaitu ini.
untuk penyetelan klep ini saya menggunakan perasaan saja. Saya biasanya menyetelnya tidak terlalu padat dan tidak terlalu kendor. Harus ada bergerak dikit dan tidak ada kepadatan atau tidak kekendoran. Pokoknya pakai perasaan saja. Yang penting dia bisa tidak menekan klep ketika klep top berada di TMA, dia tidak menekan. Pastikan dia ada bergerak sedikit saja. Nah, untuk karet tutup seal headnya ini sudah saya ganti dengan yang baru. Ini yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah retak. Nah ini, dan ini yang baru, cuman ini sedikit saya kasih lem yang di dalam sini. Nah yang di sini saya kasih lem sedikit saja. Dan yang ini tidak, ini sudah saya pasang. Nah ini dia, saya lumasi lem saja sedikit. Nah, lalu saya pasang. Di sini saya kasih juga sedikit karena di sini terdapat bekas luka-luka gitu. Sep, dah. Nah, begini saja. Untuk yang di luar tidak usah dikasih lem. Memasang sirkulasi aisnya. Pemasangan karburator.
koper mesinnya pun ini guys sudah nggak lengkap lagi guys. Yang tersisa cuma sebelah kanan untuk tutup kipas magnetnya aja guys. Yang sebelah sana sudah tidak ada lagi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting motor ini bukan untuk di jalan-jalan yang berlumpur guys, hanya untuk di lintas pasar hitam saja. Pemasangan kotak saringan hawa. Oke guys, sudah selesai perakitan mesin Honda Scoopy karburator. Ya alhamdulillah suaranya sudah halus dan bersih. Cuman dikendala di starter aja guys. Starternya tidak bisa disebabkan baterainya sudah mulai melemah. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.